apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Selundupkan narkotika, 4 pemuda diringkus polisi di Jalan Trans Kerom. Pasokan daging ayam minim dari peternak, harga daging ayam di Merauke mahal. Lakukan tes acak COVID-19 ratusan penumpang kapal, Satgas COVID-19 Kota Jayapura temukan 2 orang positif COVID-19. Keempat pemuda ini ditangkap polisi karena menyelundupkan narkotika di Jalan Trans Kerom Senin lalu. Saat ditangkap, polisi menemukan sebuah karung kecil di jok motor yang ternyata berisi puluhan bungkus ganja kering. Keempat pelaku mengaku ganja tersebut didapat dari distrik Waris yang letaknya berbatasan dengan Papua New Guinea. Barang terlarang tersebut diduga akan diedarkan di Kota Jayapura. Pelaku ini semuanya ada 4 orang dari kota, semua tinggal di kota, bukan warga Kerom. Adapun barang buktinya adalah 38 bungkus, sebagaimana kita saksikan ada 38 bungkus dengan dikemas plastik bening. Barang bukti lain berupa kendaraan 1, motor, uang kurang lebih 200, HP 3. Untuk sementara pengembangan, dalam pengembangan keempat terduga pelaku ini. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara maksimal 12 tahun. Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Polsek kawasan Pelabuhan Laut Kota Jayapura Selasa kemarin menyita 130 liter miras oplosan jenis Sopi yang berasal dari Ambon, Maluku. Miras tersebut dibawa dengan kapal Dobon Solo yang bersandar di Pelabuhan Jayapura. Seperti biasa, petugas memeriksa barang penumpang untuk mengantisipasi maraknya penyelundupan barang berbahaya. Saat memeriksa salah satu tas penumpang yang dibawa buruh pelabuhan, petugas ternyata menemukan ratusan liter minuman keras oplosan, sementara pemilik tas melarikan diri. Anggota Polsek KPL melaksanakan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang dan kami mendapati ada barang-barang ilegal yang masuk berupa miras yang berasal dari Ambon sebanyak 130 itu tanpa ada pemilik karena dibawa oleh buruh bagasi. Miras jenis Sopi ini diduga akan dipasarkan di Kota Jayapura. Kapolsek menghimbau kepada penumpang agar jangan sekali-kali menyelundupkan miras oplosan karena hukumannya berat. Barang bukti miras sudah dibawa ke Mapolsek KP3 Laut dan akan dimusnahkan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi menggelar reka ulang kasus penganiayaan yang berujung pada kematian 2 warga Manokwari pada Maret lalu. Reka ulang ini dikawal ketat polisi mengantisipasi amukan keluarga korban. Ada 22 adegan yang diperagakan 2 tersangka, Albert dan Matius. Kasat Reskrim Polres Manokwari Ibtu Arifal Utama mengatakan reka ulang ini tidak memperlihatkan fakta baru dan telah sesuai dengan berkas pemeriksaan. Pelaku mengaku menganiaya korban karena tersinggung. Iya, ada tersinggungan ini tersangka sama korban ya.
Terus apa lagi? Dan untuk pengamanan berapa personel yang diterjunkan gabungan ini? Untuk pengamanan ada 122 personel dari Brimob sama dari Polres Manokwari. Dan setelah proses rekonstruksi untuk selanjutnya apa lagi, Mbak? Langsung nanti kita akan koordinasi sama Bapak Kasipidum, Kejaksaan langsung tahap 1 ya. Rencananya kapan? Ya, secepatnya lah. Dan kami melihat juga terus menanyakan berdasarkan rekonstruksi itu dilakukan berdasarkan keterangan-keterangan baik saksi maupun tersangka, sehingga kita disesuaikan berdasarkan keterangan tersebut, sehingga dibuatlah rekonstruksi tersebut. Jadi dalam hal ini kami tetap dari Kejari Manokwari tetap berkoordinasi dalam penanganan perkara ini dengan pihak dari penyidik Polres Manokwari. Demikian. Berarti fokusnya kepada penyelesaian keterangan dulu? Ya, kita tetap dalam rekonstruksi kan tetap kita berdasarkan daripada penyidik sudah melakukan tadi berdasarkan keterangan daripada saksi juga maupun disesuaikan dengan keterangan daripada tersangka para kedua tersangka tersebut. Sementara itu, Kepala Suku Mekesa Obed Ayok berharap kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan agar kedua pelaku diadili sesuai perbuatannya. Nah, pertama saya sangat memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian RI Polres Manokwari dalam merealisasikan rekonstruksi ini dapat berjalan baik. Yang berikut kepada Kejaksaan Negeri Manokwari yang ikut hadir dalam konstruksi ini, tentu saya berharap mari kita sama-sama harus menghargai pihak korban berdua. Hari ini kita bisa lihat suasananya aman, sehingga rekonstruksi karena sangat diharapkan oleh pihak korban bahwa tentu proses ini akan dikawal sampai dari penyidik ke kejaksaan sampai kepada pengadilan. Kematian dua warga Wosi ini sempat menyulut kemarahan keluarga korban di Manokwari sehingga terjadi pengerusakan fasilitas umum pada Maret lalu. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Untuk memberantas premanisme dan pungli, polisi rutin melakukan patroli di sejumlah wilayah yang dianggap rawan di Merauke. Patroli dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Patroli menyasar ke sejumlah wilayah yang kerap terjadi tindakan kriminal seperti jambret dan pemalakan. Kabak Ops Polres Merauke AKP Micha Toding mengatakan paling banyak premanisme dilakukan pemuda yang mengkonsumsi minuman keras. Sudah melakukan namanya patroli, ya, baik itu yang dilakukan dari Sat Sabara, dari penjagaan maupun dari tim khusus Raja Wali. Kami setiap hari sudah melakukan pembersihan premanisme, bahkan anak-anak yang di kategori anak-anak yang di bawah umur juga sudah kami lakukan pembinaan, ya, melalui program yang dari Binmas, dalam hal ini dari Bapak Kapolres punya home industri untuk pembuatan kancing, terus minyak kelapa VCO dan pembuatan industri yang bergengsi lainnya. Jadi preman-preman ini juga sudah kami rangkul semua dan sudah kami berikan keterampilan, ya, berupa home industri. Jadi untuk ke depan tetap kami melakukan kegiatan operasi. Bahkan dalam hari-hari tertentu kami sudah melakukan itu. Ya, dalam hari-hari tertentu, baik itu di malam Sabtu, malam Minggu ataupun hari-hari besar, kami sudah melakukan hal seperti itu. Artinya preman yang ada di Merauke tidak terlalu berpengaruh dengan situasi Kamtibmas, Pak? Ya, jadi untuk sementara yang kami lakukan sekarang itu memang ada berkaitan, terutama mereka yang mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras, sehingga dari mengkonsumsi minuman keras akan adanya tindak pidana yang muncul situ banyak sekali, seperti mungkin pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, bacok atau perampasan, seperti itu. Polisi mengimbau warga agar segera melapor ke kantor polisi terdekat jika melihat tindak kejahatan atau gerak-gerik yang mencurigakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Setelah sempat kosong di pasaran selama sepekan, kini ayam potong lokal kembali tersedia di lokasi penjualan daging ayam di Jalan Ermasu, Merauke. Namun, harga ayam potong kembali mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga ayam potong dijual Rp40.000 per ekor, kini naik menjadi Rp45.000 per ekor. Yanti, penjual daging ayam mengatakan, harga ayam potong naik akibat stok yang minim. Potongnya ini? Nggak lama juga sih. Satu minggu ada ya? 1 minggu. Oh, tapi harganya sekarang naik, Bu? Iya, naiknya per ekornya naik 5.000. 5.000 ya? Kalau tadinya biasa dijual berapa per ekor? Ada yang begini, ada yang 40, 45. Sekarang berapa? Sekarang minimal yang 45. Oh gitu. 45, 40. Tapi minat warga untuk belajar tetap ada ya, banyak ya? Tetap banyak ya? Meski harganya naik, permintaan tetap tinggi karena ayam sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap ketersediaan ayam potong di Merauke tetap terjaga sehingga harganya dapat kembali stabil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 terus memperketat pemeriksaan keluar masuk orang dari kota Jayapura, mengingat penyebaran COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia semakin meningkat. Pelabuhan Jayapura merupakan salah satu pintu masuk yang sangat rawan penyebaran COVID-19. Satu persatu penumpang kapal Dobon Solo yang tiba di pelabuhan diperiksa petugas Selasa kemarin. Ada sekitar 950 orang penumpang kapal Dobon Solo yang turun, namun petugas hanya memeriksa 252 orang. Dari hasil pemeriksaan terdapat 2 penumpang yang positif COVID-19. Kedua penumpang tersebut berasal dari Ambon dan Bau-Bau. Petugas Satgas COVID-19 Kota Jayapura telah melaksanakan penertiban protokol kesehatan di Pelabuhan Jayapura dan melaksanakan kegiatan rapid test antigen terhadap penumpang yang turun dari kapal Dobon Solo. Dari hasil pelaksanaan rapid, 252 penumpang telah kita lakukan rapid dengan hasil 2 positif. Dari 2 tersebut berasal dari penumpang dari Ambon dan dari Bau-Bau. Sedangkan tujuan penumpang tersebut yang pertama adalah Hamadi Rawa dan yang kedua tujuan terakhir di Merauke. Saat ini keduanya sedang ditangani oleh petugas dinas KKP. Penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19 langsung dikarantina dan dites usap dengan metode PCR yang lebih akurat. Penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah, khususnya Jawa Tengah dan DKI Jakarta, belakangan meningkat tajam. Apalagi muncul varian baru yang mengkhawatirkan banyak orang karena tingkat penularannya sangat cepat. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dinas Kesehatan Merauke menyiapkan 63.000 dosis vaksin untuk seluruh warga Merauke. Puluhan ribu dosis vaksin ini akan digunakan pada vaksinasi massal yang akan dimulai pada Juli mendatang. Satgas COVID-19 Merauke juga memastikan setiap warga akan divaksin untuk menekan penyebaran COVID-19. Apalagi Merauke merupakan salah satu daerah yang menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Oktober mendatang. Untuk masyarakat umum ya, cuma kita strateginya sesuai dengan petunjuk Kemenkes itu 1-2. Jadi masyarakat umum yang mau divaksinasi ini harus membawa pralansia atau lansia 2 orang, ya akan kita layani. Ya, silakan mendaftar di puskesmas terdekat untuk dijadwalkan vaksinasinya. Rencananya kapan, Dok, itu? Sudah bisa mulai bulan ini kita sudah bisa. Ya. Target kita di Juli kita sudah mulai, tetapi ini kita sementara sisa menyelesaikan pelayanan publik ya. Kalau lansia ini kita akan tidak ada batasnya, kita akan terus menerus sampai akhir tahun. Ya. Nah, untuk warga masyarakat ini kira-kira berapa banyak disiapkan dosisnya, Dok, untuk vaksin ini? Kalau untuk masyarakat cukup banyak ya. Jadi kita target kabupaten itu 60-an ribu, 63.000. 60.000 ya. 63.000. Okay. Jadi untuk masyarakat umum silakan ya kalau mau divaksin.
Warga lansia yang hingga saat ini belum divaksin dihimbau segera mendaftar ke puskesmas terdekat agar tidak harus menunggu lama karena lansia merupakan kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Satgas COVID-19 Merauke menyebut dari 41.000 warga lansia, saat ini baru 1.000 orang yang divaksin. Satgas COVID-19 menargetkan seluruh pelayan publik di Merauke selesai divaksin pada akhir bulan ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Palang Merah Indonesia wilayah Kota Jayapura Selasa kemarin menggelar donor darah di kampus IPDN Papua. Donor darah digelar untuk mengisi stok darah yang ada di Bank Darah PMI Kota Jayapura. Acara ini diikuti ratusan peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Papua yang berlangsung di Gedung Serbaguna IPDN Waena. PMI membutuhkan 1.500 kantong darah setiap bulan untuk memasok darah di 6 rumah sakit sehingga donor darah harus rutin dilakukan. Dalam rangka kita memberikan motivasi kepada masyarakat Kota Jayapura bahwa generasi muda kita saat ini memang selalu selaku tombak terdepan punya potensi untuk memberikan donor darah kepada PMI Kota Jayapura untuk nanti disumbangkan kepada masyarakat Kota Jayapura. Palang Merah Indonesia mengajak seluruh pendonor agar mau secara sukarela menyumbangkan darahnya sehingga stok darah di Bank Darah PMI tetap terjaga. Darah ini akan kami targetnya 100 kantong darah hari ini, tapi kami tidak melihat jumlah, tetapi satu saja kantong itu sudah sangat berharga, berarti ada satu orang pasien yang mungkin membutuhkan darah itu hari ini. Tapi kalau dia bisa lebih daripada itu, kami sangat bersyukur karena bisa dengan donor darah ini bisa membantu pelayanan kesehatan yang ada. Masyarakat dihimbau tidak perlu khawatir untuk mendonorkan darah di masa pandemi COVID-19 karena proses donor aman melewati sejumlah pemeriksaan. Dan perlu diingat, setitik darah Anda dapat menyelamatkan seorang manusia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polda Papua menggelar operasi bibir sumbing bagi warga kurang mampu di Kota Jayapura. 5 orang anak mengikuti operasi gratis yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja Selasa kemarin. Elisa Daemua, salah satu orang tua pasien, mengaku senang karena akhirnya anaknya bisa dioperasi. Selama ini Elisa enggan datang ke rumah sakit karena biayanya sangat mahal. Ketika mendengar ada program operasi bibir sumbing gratis, ia langsung mendatangi rumah sakit. Saya banyak berterima kasih atas bantuan dari Rumah Sakit Bayangkara untuk anak saya telah dioperasi. Karena selama ini memang kami orang tua sendiri sudah berusaha untuk mau cari biaya untuk operasi sendiri, tapi lumayan hari ini sudah ada bantuan dari Rumah Sakit Bayangkara. Harapan Bapak ke depan bagaimana Pak terkait dengan keberadaan anaknya Bapak sendiri dan juga perawatannya? Kan harapan saya anak saya di dalam pergaulannya hari-hari seperti teman-teman yang lain itu tidak dikucilkan karena dia baru operasi baru 1 kali, baru bibirnya belum langit-langitnya belum. Harapan saya ke depan mungkin bisa bermain dengan teman-temannya, tidak diganggu begitu. Wakapolda Papua Brigjen Eko Sudarto mengatakan polisi akan terus berkomitmen membantu warga yang tidak mampu. Saya sekali lagi berbahagia dan berbangga hati karena anak-anak kita tadi 4 yang sudah selesai menjalani operasi, semuanya di bawah 2 tahun ya. 2 tahun. Nah yang terakhir ini 4 tahun ya Dok. 4 tahun. Mudah-mudahan insya Allah semuanya berjalan lancar. Insya Allah mereka siap menghadapi masa depan dengan senyum ceria, kebanggaan, percaya diri. Penanganan pasien dilakukan dalam 2 tahap, praoperasi dan pasca operasi. Sebelum dioperasi, pasien diperiksa kesehatannya. Sementara untuk pasca operasi, pasien akan diobservasi selama 24 jam dan selanjutnya hanya melakukan kontrol di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ataupun puskesmas terdekat.
dan semuanya gratis tanpa biaya sepeser pun. Polisi juga berencana melakukan operasi ini ke seluruh pelosok Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.